Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari dari kelas Farmasi A akan mempresentasikan tentang identifikasi anion dan kation dalam air. Pendahuluan. Neraca hara merupakan alat diagnostik yang penting untuk menentukan keberlanjutan kesuburan tanah. Perubahan total jumlah hara tanah dihitung sebagai keseimbangan massa, masukan atau input, dan keluaran atau output. Dalam suatu ekosistem masukan, hara dapat berupa deposisi, atmosfer, dan dekomposisi bahan organik dan mineral. Sedangkan keluaran hara dapat menjadi melalui mekanisme pencucian hara atau leaching. Tingginya curah hujan di daerah tropis dapat meningkatkan mobilitas ion-ion terlarut dalam tanah. Anion dalam larutan tanah lebih mudah bergerak dan tercuci oleh aliran massa air karena interaksi yang lemah dengan muatan dominan negatif pada permukaan jerapan tanah. Sebagai konsekuensinya, pergerakan kation yang terbawa oleh anion akan menjadi lebih besar. Selanjutnya, terdahulu menemukan bahwa terdapat hubungan kation-anion dalam proses mobilitas di dalam tanah. Menemukan bahwa sulfat bersama-sama dengan kalsium membentuk suatu pyrite adsorption kompleks dalam larutan tanah. Sedangkan pengerakan nitrat dalam larutan tanah berasosiasi dengan ion kalium dan magnesium. Kation-kation basa dan beberapa anion merupakan unsur-unsur hara. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan. Esensial bagi tanah, ketersediaan dalam tanah sangat dibutuhkan, namun ketika sebagian besar hara tidak dijerap tanah dan diserap tanaman, maka jumlahnya dapat ekosistem tanah akan berkurang dan berpotensi tercuci. Pencucian sejumlah hara akan menimbulkan beberapa masalah lingkungan seperti eutrofikasi, pencucian SO4-2- atau sulfat, yang dapat meningkatkan ketersediaan ion asam H+ dan Al3+. Dalam larutan tanah, juga kehilangan kalsium dan magnesium dari ekosistem tanah yang dapat menurunkan kesuburan tanah. Pada metode penelitian dari jurnal ini, pelakuan sampel air pra-analisis mengacu pada metode ekstraksi yang dilakukan Puji et al. 2008 sebelum dilakukan pengukuran sampel air ekstrak terlebih dahulu dengan filter selulosa acetace membran 0,45 pm menggunakan vakum pump dengan tujuan untuk memisahkan partikulat tanah dan bahan organik solid dalam air sehingga dapat dipastikan hanya bahan terlarut saja yang tersisa. Sampel air diekstrak sebanyak 100 ml, kemudian pitat air disimpan pada ruangan dingin dan terhindar dari cahaya matahari langsung untuk menjaga kemurnian sampel. Pengukuran konsentrasi kation dan anion 1 on-fosfat atau PO43-. Fosfat dalam pitat air diukur langsung secara kolorimetrik menggunakan spektrometer dengan metode biru. Molibdat deret standar fosfat 0,0, 0,25, 0,50, 1,00, 1,50, 2,00 dan 2,50 ppm. Dibuat pengencaran bertahap dan larutan standar fosfat 1000 ppm. Pengukuran fosfat dilakukan dengan spektrometer pada panjang gelombang 889 nm. Setiap deret standar diukur besaran nilai absorpsinya, kemudian dibuat kurva standar dengan persamaan referensi linier di mana konsentrasi fosfat sebagai variabel Y dan absorpsinya sebagai variabel X. Absorpsinya yang tercatat pada spektrometer pada persamaan regresi linier deret standar fosfat. 2. Ion sulfat atau SO4-2-. Ion sulfat dalam filtrat air diukur langsung secara turbidimetri. Sampel dan deret standar 0,0, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0,
5,0 ppm. Dipipet sebanyak 5,0 mili ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 mili reaksi asam, campuran dan dikocok. Lalu ditambahkan 1 mili larutan BaCl2, tuin dikocok dan dibiarkan 15 menit. Sampel diukur dengan spektrometer pada panjang gelombang 494 nm menggunakan deret standar sebagai pembanding. Setiap deret standar diukur. Besaran nilai absorpsinya kemudian dibuat kurva standar persamaan regresi linear di mana konsentrasi sulfat sebagai variabel Y dan absorpsi sebagai variabel X. Konsentrasi sulfat dan sampel dapat dihitung dengan memasukkan nilai absorpsinya yang tercatat pada spektrometer dengan persamaan regresi linear pada deret standar sulfat. Analisis hubungan kation-anion dalam pergerakan dan pencucian hara. Sedangkan analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengidentifikasi anion-anion yang paling erat hubungannya dengan kation dalam proses pergerakan dan pencucian hara dalam tanah, serta mencari pola hubungan matematik antara perubah kation dengan perubah beberapa anion. Dilakukan analisis regresi stepwise untuk menghindari terjadinya multikolinearitas dalam regresi. Prosedur stepwise merupakan metode pemilihan model di mana algoritma komputer menentukan model mana yang lebih disukai. Di prosedur ini menggunakan urutan parsial F atau uji diukur mengoptimasi signifikan variabel. Rahman et al. 2014. Pembahasan. Pada uji kali ini, sama halnya dengan kation, semua anion atau nitrat, fosfat, sulfat, dan klorida memiliki jumlah paling tinggi pada horizon AO diikuti oleh horizon AB yang terendah pada horizon B selama selang waktu 138 hari pengamatan. Total pencucian nitrat pada horizontal AO sangat tinggi sebesar 192,5 kg, diikuti oleh horizontal AB 37,58 gram dan B 33 1,65 kg. Fosfat mengalami pencucian tertinggi pada horizontal AO 0,87 kg, diikuti oleh horizontal AB dengan 0,15 gram dan B 0,10 gram. Sulfat mengalami pencucian tertinggi pada horizontal AO dengan 106,18 kg yang diikuti oleh horizontal AB dengan 24,25 gram dan yang terendah pada horizontal B dengan 11,21 kg. Pada kesimpulan kali ini, total jumlah massa kation dan anion terlarut pada horizontal AO lebih tinggi dibanding horizontal AB dan B. Sulfat memiliki sifat pergerakan atau mobilitas yang tinggi dalam larutan tanah, berpotensi mengalami pencucian paling besar dibanding ion lainnya. Sedangkan ion fosfat, kalsium, dan magnesium bersifat lebih imobil dan memiliki potensi tercuci paling rendah. Hasil pemodelan regresi menunjukkan adanya pengaruh fosfat, sulfat yang secara bersama-sama mempengaruhi pergerakan kation. Setiap anion memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap kation tertentu. Anion memiliki pengaruh yang positif dalam proses mobilisasi kation dalam larutan tanah, di mana ion amonium paling dipengaruhi oleh fosfat, ion kalsium paling dipengaruhi oleh ion nitrat, fosfat, dan sulfat. Ion magnesium paling dipengaruhi oleh ion nitrat dan fosfat. Adapun ion kalsium paling dipengaruhi oleh ion fosfat dan klorida. Sumber jurnal dibawa dari Gilang Sukma Putra, Arif Hartono, Saiful Anwar, Kukuh Martilaksono. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.